Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zulus Malia Putri dengan NIM 1930106055 dari kelas Tradis Biologi 3B. Nah, kali ini dalam beberapa hari ke depan akan melaksanakan KL atau kuliah lapangan secara mandiri di rumah masing-masing. Dan kali ini aku tidak sendiri dan dibantu oleh adikku Daniel. Dan sekarang kita menggunakan dua lokasi yang berbeda dan itu tidak jauh dari rumah, dan karena masa pandemi juga kita tetap menggunakan masker dan berbagai protokol kesehatan lainnya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Yuk ikutan ke praktikum KL selanjutnya. Oke, baik, sekarang kita udah sampai di lokasi pertama, dimana lokasi ini nggak jauh sekali ya dari rumah, cukup kita nyebrang aja. Dan ini dia lokasi, dan kita sekarang akan menemukan beberapa spesies yang termasuk ke dalam golongan invertebrata. Yuk ke pengamatan selanjutnya. Oke, tadi selain ada adik aku Daniel, tadi juga dibantu oleh adik tetangga ya. Ya, siapa namanya, Dik? Raffi, oke. Dan Raffi sama Daniel akan membantu kita dalam pelaksanaan praktikum atau pelaksanaan KL selama 7 hari ini. Yuk. Yeay. Oke, ini dia objek pertama kita. Nah, objek kedua kita ini ada Achatina fulica. Achatina fulica ini merupakan kelas dari gastropoda yang merupakan filum dari moluska. Nah, dapat kita lihat bahwa tubuhnya ini ditutupi oleh cangkang. Di bagian utama disebut dengan apek, terus ada bagian kolumella bagian tengah, dan bagian yang paling akhir disebut juga dengan si bodywork. Nah, selain itu di dalam tubuhnya terdapat juga caput dan ada juga badan, dimana caputnya ini kepala memiliki dua pasang antena, dua sebagai fotoreseptor dan ada dua lagi sebagai kemoreseptor atau menghadap ke bawah. Nah, dia ini akan menghasilkan lendir, dan lendir ini tubuhnya ini sangat rapat karena mungkin dipegang nggak keluar dia ya. Oke, karena kita juga udah mengetahui sebelumnya, dan inilah dia untuk pengamatan dari objek spesies. Oke, selanjutnya kita masuk ke KL berapa hari ini kita juga ya. Dan kali ini kita ada di lokasi belakang benteng. Ini dia lokasi pengamatannya. Dan tentu saja kali ini aku juga nggak sendiri ya, tapi juga dibantu oleh adik aku. Oke, ada siapa ini, Dek? Nurul. Oke, halo Nurul, makasih ya udah nemani Kak ya. Dan sekarang tentu saja kita akan mencari spesies-spesies yang termasuk ke dalam kelompok invertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Yuk, apa aja yang ada di lokasi kedua ini? Yuk cekidot. Oke. Karena belakang benteng ini banyak rerumputan, maka spesies juga banyak sini, ada juga belalang. Nah, dapat kita temukan belalang. Nah, ini dia. Nah, belalang ini merupakan kelas dari insekta, merupakan filum dari arthropoda juga. Nah, di sini dia memiliki 3 pasang tubuh, ya, 3 bagian tubuh utama, yaitu ada bagian kepala. Nah, terus ada bagian toraks, dada, ada bagian perut. Nah, pada bagian si caput atau bagian kepalanya ini terdapat sepasang antena dan juga memiliki sepasang mata berdimbuk. Nah, ini dia mata berdimbuknya. Dan pada bagian dadanya, dia ini memiliki 3 pasang kaki, di mana kaki depan berfungsi untuk berjalan, sedangkan kaki belakang berfungsi untuk melompat, dan kaki belakang ini dilengkapi dengan sendi-sendi. Dan untuk di bagian dadanya juga dilengkapi di sepanjang sayap. Nah, ini sebagai alat ekstremitasnya, dan di bagian terakhir yaitu di bagian perut, di mana ini juga berfungsi sebagai alat-alat utama, itu seperti organ reproduksi, pencernaan dan sebagainya. Inilah dia si belalang. Kita lepaskan ya. Dadah. Oke. Yeay. Kita masih melanjutkan KL mandiri kita yang tinggal beberapa hari lagi.
Dan seperti biasa aku nggak menggunakan masker. Kenapa? Karena dekat dengan rumah dan tentu saja orang sekitar juga nggak ada yang berkeliaran. Dan sekarang kita mengamati tanah yang ada di dekat rumah. Kita lihat dan apa aja spesies yang ada di tanah tersebut. Oh, cacing guys, cacing ya. Cacing. Nah, cacing ini merupakan salah satu film dari Annelida, di mana kelas ini merupakan kelas dari Citelata. Nah, dapat kita lihat bahwa yang runcing-runcing ini merupakan bagian anteriornya atau bagian depan, dan terlihat juga di sini terlihat bagian yang membesar itu disebut dengan clitorium, dan bagian yang agak tumpul sedikit ini disebut juga dengan bagian posteriornya. Ini merupakan bagian anual dari si cacing. Dan jika kita amati, jika kita pegang, maka akan terlihat seperti bulu-bulu halus, dan itu dinamakan dengan setae. Nah, sesuai dengan habitatnya yang kita temukan, cacing ini kita temukan di dalam tanah. Oke, itu dia si cacing. Terus merah. Oke, thank you ya. Oke, ini dia ada semut merah atau disebut dengan semut api. Oke, mana dia? Ini dia. Nah, semut merah ini merupakan kelas dari insekta ya, dimana ini dia merupakan film dari Arthropoda. Bentar. Mana dia? Enggak. Di sini juga ada semut hitam ya, sama seperti dengan semut merah tadi. Dia ini juga memiliki 3 pasang tubuh yang utama, ada mesosoma, ada caput, dan ada juga metasoma, dan memiliki sepasang antena. Oke. Oke, ada apa-apa. Oke. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, laba-laba ini merupakan kelas dari Arachnida yang merupakan film dari Arthropoda. Nah, berbeda dengan spesies lainnya seperti belalang, terus ada juga capung. Nah, si morfologi si laba-laba ini berdasarkan teori dan praktikum yang kita pernah lakukan sebelumnya, dia ini memiliki bagian 2 tubuh, yaitu abdomen dan cephalothorax. Dan cephalothorax ini merupakan gabungan dari kepala dan gabungan dari dada dan perutnya. Dan ini memiliki 4 pasang antena, terlihat jelas bukan, ada 4 kiri dan 4 kanan. Dan habitatnya ini kita temukan di daerah loteng, dan banyak juga habitat tempat yang lain. Dan ini merupakan laba-laba penyaring. Oke, selanjutnya kita masuk ke KL berikutnya, dan kita keluar dari zona nyaman lagi, tetapi tetap kita menggunakan masker dan jaga jarak, dan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Dan kali ini aku baru ingat, kemarin itu pas praktikum kita menggunakan kerang lokan kan, dan di sini ada sebuah kolam, dan kita lihat apakah di sana memiliki spesies dari kolam tersebut. Jadi kita lihat ke lokasi pengamatan. Oke, sekarang kita baru dekat rumah ya. Oke, ini dia ada lokan air. Yeay, kita dapat. Oke, baik. Tadi dekat rumah itu ada sedikit kolam kecil, tapi airnya itu mengalir terus. Dan di sana kita juga menemukan kerang kecil atau lokan. Nah, lokan ini merupakan salah satu kelas dari bivalvia. Nah, film ini merupakan film dari molluska. Dan dapat kita lihat bahwa bagian ini ditutupi oleh sepasang cangkang di bagian depan dan di bagian belakang. Dan terlihat juga bahwa bagian anterior dan posteriornya itu sama panjang dengan bagian dorsal dan ventralnya. Dan habitatnya itu sendiri tadi kita temukan secara individu, tetapi pada kenyataannya di berbagai tempat danau, terus itu dia hidup secara berkoloni atau berkelompok. Dan habitatnya itu sangat jelas, hidupnya itu di daerah perairan, ada di selokan, terus ada juga di daerah perairan air tenang seperti air danau dan lain-lain. Oke, ini dia pengamatan kita terhadap spesies si kerang lokan. Oke,
Kita menemukan kecoak atau kalau kitanya disebut dengan lipeh ya. Nah, kecoak ini dapat kita lihat dia tuh memiliki sepasang antena. Oke, dapat kita lihat di sini. Dan dia ini juga memiliki sepasang mata majemuk. Dapat kita lihat juga secara morfologi, dia ini memiliki ada bagian kepala, terus ada bagian badan, ada juga bagian perut, dan di bagian dadanya itu atau bagian toraks terdapat 3 pasang kaki, ada 3 kiri dan ada 3 bagian kanan. Dan kita menemukan itu di berbagai habitat, dan kita temukan di tanah, terus ada atau tempat-tempat yang kotor, dan dia ini hidup secara berkoloni ataupun secara individu. Kecoak ini merupakan kelas dari insekta film dari Arthropoda karena tubuhnya berkuku. Oke, sekarang kita lepaskan ya. Oke. Apa tuh? Wow, ada ketonggeng atau kentut ya. Oke. Oke. Nah, ini nih merupakan kelas dari Arachnida, merupakan film dari Arthropoda. Dia ini dapat kita lihat hidupnya secara berkoloni. Tadi juga ada teman di sebelahnya, dan dapat kita lihat dia ini memiliki morfologi atau bentuk tubuh yang sama dengan si kelajengking, namun dia ini tidak memiliki ekor dan dia pencapit ya. Jadi dia ini tidak berbisa, tetapi apabila kita ganggu, dia akan mengeluarkan seperti bau cuka. Seperti bau cuka atau asam asetat. Tuhan. Oke, maaf ya nggak ganggu ya. Oke, dia ini memiliki juga 3 bagian tubuh utama, yaitu ada bagian caput, terus ada bagian toraks, dan ada bagian dada, terus ada juga bagian perut. Dan ini dia. Oke, berwarna merah kecoklatan ya. Oke, hati-hati, sorry ya nggak kita ambil, takut banget sus. Oke. Nah, itulah dia pelaksanaan aku selama 7 hari ini, dimana pengamatannya ini aku mulai dari tanggal 9 Desember sampai dengan 17 Desember 2020. Gimana, seru kan? Ya tentu, ya walaupun gak ada teman-teman, terus gak sama-sama, dan lokasinya itu pun dekat rumah, so nikmati aja. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam pengamatan kali ini, aku menemukan 11 spesies yang terdiri dari berbagai film. Ada film Arthropoda, terus Annelida, dan ada film Mollusca. Di sini banyak sekali jenis-jenis hewan dan spesiesnya, dan karena hewan invertebrata berarti hewan yang kita amati merupakan hewan dari golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada seperti belalang, terus ada laba-laba, semut merah, semut api, ada semut hitam, ada bekicot, Achitina fulca, cacing tanah, ada ketonggeng, ulat bola, dan sebagainya. Itulah dia pelaksanaan aku selama 7 hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.